warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat TV Podium Sumatera Utara, jumpa kembali kita di podcast Podium Sumatera Utara Kulibas Ramadan. Pada hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Al-Ustadz Saiful Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Puasa lancar Ustadz? Insya Allah, masih bertahan. Masih bertahan ya Ustadz ya. Nah, kenapa saya tanya Ustadz sehat atau enggak? Karena ini temanya ini mantap nih Ustadz. Puasa itu katanya menyehatkan. Nah, apa bahasa Inggrisnya tadi Ustadz? Fasting is healthy. Fasting is healthy. Nah, itu tema yang ingin kita bahas pada kesempatan ini Ustadz. Nah, kenapa ada ungkapan itu Ustadz? Mungkin kan kita mendengar, tentu kan ada sebab musababnya. Apa itu ada dasarnya dari Al-Quran kah, dari hadis kah? Kenapa disebut itu fasting is healthy? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz, hidup ini kita butuh sehat supaya kita mudah untuk beribadah, supaya kita mudah untuk bekerja, supaya kita mudah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Sehat itu penting. Makanya fasting is healthy itu, puasa itu sehat. Nabi juga mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka niscaya kamu akan sehat. Makanya Nabi juga mengatakan, iktanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi, manfaatkan 5 perkara itu sebelum datang 5 perkara. Apa salah satunya? Sihataka qabla saqam. Artinya apa? Sehat sebelum datang sakit. Kalau udah sakit Ustaz, Anda sholat pun payah, mau ke masjid pun payah, mau kemana lagi, apapun aktivitas kita yang selama sehat akan dirindukan pada saat sakit. Itu luar biasa. Maka sehat itu penting. Maka Nabi SAW juga ada 2 yang orang lupa, lupa dia dengan 2 ini. Pertama itu sehat, kedua kesempatan. Sehat itu penting luar biasa. Makanya Ramadan itu memberi gambaran kepada kita Ustaz, supaya kita mengerti kenapa Allah berikan puasa itu dari 1 sampai 30. Supaya kita, tubuh kita ini selama hari ini makan Ustaz. Hari pada saat sebulan itu 11 bulan kita Ustaz. 11 bulan itu makan terus Ustaz. Tak tentu arah, kadang siang malam, pokoknya non-stop kadangnya. Selagi mata terbuka kita makan gitu. Tapi pada saat itu Allah kasih sebulan saja, lu harus istirahat, lu harus istirahat. Maaf dah Ustaz, kalau bisa lambung kita yang berbicara, ngomong menjerit dia, udah stop lah, jangan terlalu banyak kok isi, aku capek menggilingnya, aku ini mesin loh, betul ya, gitu Ustaz. Jadi sehat itu penting Ustaz, penting sekali. Tapi itulah kesadaran zaman sekarang itu, apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu sangat tidak memikirkan sehat. Udah sakit baru rindu sehat. Hari ini banyak rumah sakit Ustaz. Hari ini aneh, makin banyak rumah sakit, rupanya makin banyak juga penyakit. Makin banyak penyakit Ustaz, macam-macam. Ya, kemudian makin banyak penyakit Ustaz, makin banyak spesialis. Macam-macam spesialis sekarang Ustaz. Jadi begitulah. Maka Nabi katakan, kepuasa kamu, maka insya Allah kamu sehat. Itulah makanya Ustaz, apalah hikmahnya, kata para ulama, apalah hikmahnya, kenapa Allah kasih ada puasa sunnah setiap Senin, Kamis. Kemudian ada puasa Ainul Bid 13-15. Ada puasa lebih Daud. Supaya apa? Badan kita itu harus terhenti. Harus terhenti sejenak, tubuh kita, lambung kita ini, supaya dia normal, sehat kita. Gitu Ustaz. Itu sempurnanya Islam itu ya Ustaz ya. Ditentukan Allah itu supaya kesehatan itu sangat berharga. Dan puasa yang Ustaz bilang tadi dan 11 bulan pula lah untuk kerja terus. Akhirnya 1 bulan tuh
rehat lah sebenarnya. Rehat lah, Luar biasa memang. Nah Ustaz, kaitannya dengan puasa dan kesehatan. Kesehatan dengan bisa jadi ada kesehatan fisik juga Ustaz ya. Yes. Nah, itulah tadi mungkin tentang badan, tentang organ-organ tubuh kita, lambung kita yang udah menjerit Ustaz tadi. Mungkin juga tentang kesehatan mental juga ya Ustaz. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh mental health atau kesehatan mental. Ada juga kaitan Ustaz. Puasa itu bisa menyehatkan mental juga tuh. Bisa. Makanya kata orang Melayu bilang subuh-subuh berangkat ke ladang. Pergi ke ladang menebang pisang. Ramadan akan datang. Insya Allah jiwa, badan, hati kita akan tenang. Itu orang lain bilang kan. Kenapa? Tubuh kita ini ketika Ramadan itu maksiat itu jauh. Kenapa? Karena orang puasa itu dia dekat dengan Allah. Makanya ada kami dulu membuat program di sekolah Ustaz. Senin kemudian Kamis itu anak itu puasa. Kemudian hari-hari yang puasa seperti puasa Asyura, pokoknya puasa-puasa yang ada waktunya itu Ustaz. Nah, itu mereka puasa sunnah. Supaya mereka itu ada Ustaz. Kalau diteliti Ustaz, ketika mereka anak-anak itu berpuasa, mereka anak-anak itu kadang kemampuan daya ingat mereka itu kuat. Kemudian aktivitas kinerja mereka itu meningkat. Pada pukul 7 pagi sampai jam 12. Tapi ketika sudah jam 12 ke bawah udahlah letih, lemas orang. Kenapa? Karena kalau ahli kedokteran mengatakan kita itu ketika masuk makanan sahur kita dari masuk ke lambung, lalu pada saat itu masih ada makan itu kita masih kenyang. Jaraknya itu 7 jam Ustaz. Makanya ketika kita sahur sampai pukul jam 11 sudah mulai ada mulai Ustaz. Kenapa? Udah digilas, udah dihancurkan oleh lambung itu. Makanya Ustaz, penting itu Ustaz. Makanya ada ungkapan orang-orang bijak, kalau orang kampung dulu bilang Ustaz, kalau mau pintar itu banyak baca Quran, kemudian banyak puasa. Tenang Ustaz. Kenapa? Kalau Imam Ghazali itu bilang ini kan, kalau terlalu banyak kita makan Ustaz, itu sifatnya malas. Malas. Berat banget. Orang kampung dulu bilang gitu Ustaz. Banyak makan bodoh. Jangan kau banyak makan. Kalau orang sana jangan banyak jajan nanti bodoh katanya. Padahal itu bahasa itu. Kenapa? Supaya mereka itu jangan terlalu banyak porsi makan Ustaz. Makanya kalau anak-anak pesantren itu Ustaz, itu hikmahnya. Kenapa pesantren itu diatur Ustaz? Tahfiz dan sebagainya. Waktu makan segini, waktu belajar segini. Mana mereka tuh jajan Ustaz? Nggak ada Ustaz. Ada satu sekolah yang hebat Ustaz. Dia diberinya waktu. Dia full day. Nanti asupan makan itu penting. Tapi pada saat itu mereka makan sarapan pagi, kemudian nanti jam 10 mereka makan buah, kemudian belajar lagi jam 2 mereka jus, kemudian pulang sebagainya. Makanya ada juga hikmahnya Ustaz. Hari ini MBG itu datang, kemudian disponsori atau dibuat oleh kebijakan oleh Pak Prabowo itu bagus Ustaz. Untuk apa? Agar mereka itu belum merasakan enaknya makan itu seperti yang dimakan yang ada di rumah. Penting. Makanya fisik itu penting Ustaz. Apalagi berpuasa. Makanya ketika mereka itu betul-betul menuntut ilmu, salah satunya jaga banyak puasa, banyak baca Quran, itu daya ingat luar biasa. Nah, kemudian makanan yang sehat. Mudah-mudahan lah apa yang dibuat oleh program oleh Pak Prabowo itu berdampak efek bagi anak-anak kita, ada kemajuan bagi mereka. Jadi selain sehat badannya, otaknya pun pintar, hatinya pun tenang. Itulah puasa itu. Tapi harus digaris bawahi juga Ustaz. Pengaruh makanan haram itu orang tua harus jaga. Pengaruh betul Ustaz. Kalau para ulama itu banyak menceritakan tapi Nabi SAW, kalau anak kamu sehat hatinya, kemudian berwibawa, menjaga adab dan sebagainya, jangan kau masukkan harta atau makan haram kepada anakmu dalam lambung. Jadi biasa, puasa itu menyehatkan, tapi makanannya juga harus dijaga ya Ustaz ya. Makanya Ustaz, ketika kita ada orang yang puasa itu ada dua tipe. Ada orang puasa
sehat, ada orang puasa sakit. Ini jadi pertanyaan, kok bisa sakit ya? Betul, Ustaz. Itu jadi pertanyaan kita. Kenapa? Ketika puasa itu sehat, dasarnya, dasar awal itu sehat. Tapi ketika mereka tidak mempedulikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para ulama, macam mana buka itu apa yang harus dimakan, apa yang dahulu, apa yang di akhir, apa yang dikerjakan sebagainya. Tapi kan hari ini tidak seperti itu. Hari ini berserakan kafe dan sebagainya. Hari ini berserakan macam-macam makanan semuanya. Tapi tidak pernah mereka itu mengatur apa sih makan yang paling enak, makan yang paling gitu, makan yang paling oke pada saat kita berbuka puasa. Jadi kusurvei loh, Ustaz. Ada satu sekolah tingkat SMP, kusurvei 100 orang kusurvei, Ustaz. Tanya, "Nak, kamu ini nak, kalau berbuka puasa apa yang paling cocok kamu makan? Apa yang paling suka?" Macam-macam, dari cendol sampai sudah diaduk. Kami sudah yang tanya banyak kali kami makan. Tidak ada satu pun dalam 100 orang, tak ada satu pun menyebut kurma. Padahal itu sunnahnya ya, Ustaz ya. Tapi ada yang uniknya. Saya makan saya senang XD. Artinya teh manis, kemudian pakai es dan sebagainya. Oh gitu nak ya. Tapi Pak, saya senang kurma itu. Jadi yang menjawab senang itu, kurma itu peringkat kedua, itu hanya 2 orang. Yang lain berarti 2 orang dari 100 orang, berarti berapa tuh? 98 orang tidak ada yang menyebut kurma. Tidak 1 orang, "Pak, kami tidak suka kurma, Pak." Kenapa? Tahu Pak, kurma itu kayak lipas, Ustaz. Kayak apa nanti cowok, geli kan makannya. Mungkin pengaruh puasa itu. Kita lah. Tapi rata-rata mereka. Padahal makanan yang paling bagus itu, Ustaz. Kalaupun tidak dalam keadaan puasa kita harian seperti biasa dan sebagainya, itu bagus kurma, Ustaz. Itu mengandung glukosanya itu, Ustaz, itu 70-80%, Ustaz. Makanya terbaik nanti ketika kita berpuasa itu, glukosa itu paling bagus itu pada buah. Buah rupanya. Buah. Kadang kan Ustadz, orang mungkin salah penafsiran karena berbukalah dengan yang manis. Yang manis banyak tuh. Tuh penyambungan manis, cendol manis, semua diberi. Jadi selain puasanya juga menyehatkan, makanannya juga perlu jangan dihantam balas dendam lah, Ustaz, ceritanya, Ustaz ya. Itu yang menyebabkan puasa jadi nggak sehat gitu, Ustaz ya. Baik. Jadi Ustaz, gimana lah Ustaz tips Ustaz untuk anak muda nih yang melihat podcast kita ini? Yang pertama, bagi orang tua, didik mereka dengan ketika puasa nanti, didik mereka dengan makanan-makanan yang cocok untuk orang yang kata Nabi sumu tasihu, fasting is healthy, itu penting. Siapa? Edukasi bagi orang tua itu penting. Kadang-kadang anak-anak kita itu yang penting buka. Tapi mereka tak paham deh bagaimana sehatnya puasa itu. Yang kedua, bagi anak muda, jangan terlalu emosional untuk mengambil makanan-makanan yang penting bagi mulutmu tapi tidak penting bagi agamamu. Maka pertama, makanlah yang manis-manis seperti kurma, kemudian tak ada kurma, air putih, kemudian baru nanti selanjutnya tingkat-tingkatan berikutnya, dan selanjutnya baru kau beribadah sholat maghrib. Setelah itu baru kau makan. Terserah kau makan apa, yang penting nanti sanggup kamu untuk beribadah sholat tarawih. Ayo, jangan lupa anak muda peran besar untuk meningkatkan kualitas dan nantinya meramaikan di masjid-masjid dengan adanya pemuda. Ayo semangat, insyaallah berkah Ramadannya. Iya Ustaz. Jadi bukaan nanti apa nih Ustaz rumah? Bukan itu urusan orang rumah ya. Baik, terima kasih Ustaz atas kedatangannya di Kulibas Ramadan podcast Podium Sumatera Utara, Sobat TV Podium. Terima kasih atas kesempatannya. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya di podcast Podium Sumatera Utara Kulibas Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forum Dai dan Ustaz Muda, Podium singkatannya